Ini adalah cerita yang menyeramkan yang aku alami saat aku tinggal di daerah Sumedang. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA. Usiaku masih 16 tahun. Daerah rumahku berada di perkampungan yang minim penduduk. Rumahku berada di dekat hamparan sawah, dikelilingi kebun pisang, di mana jarak satu rumah dan lainnya cukup jauh. Di rumahku hanya tinggal bertiga saja. Aku, ibu, dan adikku. Ayah bekerja di Bandung. Ya, sesekali ketika hari Sabtu dan Minggu dia baru pulang. Jadi kami lebih banyak bertiga tinggal di rumah itu. Menurut orang sekitar, daerah rumahku angker. Dibanding rumah-rumah yang lainnya, rumahku lah yang lebih dekat dengan sebuah pemakaman. Katanya banyak warga yang mengalami kejadian seram ketika lewat daerah dekat rumahku. Sejak kecil aku di sana, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang orang-orang ceritakan. Justru yang membuatku takut, tinggal di daerah sana bukanlah hantu, tapi ular sawah. Karena seringkali ular masuk ke daerah rumahku, mencoba masuk ke dalam rumah. Maka setiap sore ibu selalu menaburkan garam untuk mencegah ada ular yang masuk ke dalam rumah. Sampailah pada hari itu, aku baru saja pulang sekolah, melihat ibu sedang tidur bersama adikku di kamar. Ketika itu sudah lewat maghrib. Ketika sudah malam, suasana di sekitar rumahku, bahkan di rumahku, cenderung sepi. Tanpa berniat mengganggu tidur mereka, aku tidak membangunkannya. Begitu pulang, aku langsung siap-siap untuk bersih-bersih dan istirahat. Kamar mandi rumahku masih menggunakan sumur, dan kamar mandinya pun ditutup oleh bilik seadanya saja. Ketika masuk ke kamar mandi, air sudah terisi penuh. Jadi aku tidak perlu lagi menimba air sumur untuk mandi. Aku pun bergegas mandi, memakai gayung, dan mulai menyiramkannya ke tubuhku. Dan ketika aku sedang mandi, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara benda jatuh ke dalam sumur. Bunyinya keras, dan bahkan sama terdengar ada suara teriakan. Jangan-jangan buru-buru aku membereskan mandiku, langsung memakai pakaian dan keluar menuju ke arah sumur.
Rasanya seperti ada yang terjatuh masuk ke dalam sumur. Aku langsung membangunkan ibu. Ibu bertanya padaku ada apa. Aku mengajaknya ke arah sumur dan bilang, ada sesuatu yang masuk ke dalam sumur dan aku mendengar suara teriakan. Kami langsung melihat ke arah sumur. Tapi karena saat itu gelap, kami tidak melihat apa-apa yang janggal. Dan jika ada sesuatu yang jatuh pun, rasanya harusnya masih bisa terlihat. Tapi ketika itu tidak ada apa-apa. Namun sangat jelas sekali ku dengar seperti ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Sudahlah. Malam pun berlalu. Adik masih tertidur pulas, sedang ibu yang terbangun karenaku menemaniku di ruang tengah sambil mengerjakan PR. Sampai astaga, terdengar lagi suaranya. Suara yang sama seperti yang kudengar tadi. Sesuatu yang jatuh ke dalam sumur diiringi oleh suara teriakan. Aku melihat ke arah ibu dan sepertinya ibu pun mendengarnya. Tuh, Bu, ada yang jatuh ke sumur. Kami bangkit dari duduk dan ibu langsung menuju ke arah jendela untuk melihat ke arah sumur. Ibu menyibakkan gorden dan melihat ke arah sumur, mengintipnya. Dan ketika ibu mengintip, tiba-tiba dengan cepat ibu menutup kembali gordennya dan melihat ke arahku dengan wajah yang pucat. Lalu dia menghampiriku. Ku dengar dia mengucapkan istighfar berkali-kali. Lalu merangkulku dan memintaku kembali ke kamar. Kenapa, Bu? Ibu tidak menjawab, hanya menyuruhku untuk cepat tidur. Dan jika mendengarnya lagi, tak perlu dicari tahu, hiraukan saja. Aku pun masuk ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi tanda tanya. Ibu kenapa? Aku tidak bisa tidur malam itu. Terdengar suara tongke yang berbunyi berulang-ulang. Sangat membuatku terganggu dan malah membuatku lebih tidak bisa tidur. Suara tokenya terdengar sangat keras. Jangan-jangan ada di dekat kamar. Aku mengambil sapu dan gagangnya aku ketukkan ke arah jendela. Dinding yang terbuat dari kayu-kayu agar toke itu diam atau pergi dari sekitaran kamarku.
balik jendela nih. Jendelaku masih tertutup oleh gorden. Aku ketuk lagi jendelanya dengan sapu dari balik gorden. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk balik dari arah luar, mengetuk jendelaku. Oke sih, nggak mungkin kayak gini. Badanku mendadak kaku seketika itu. Penasaran, aku pun membuka gorden jendela dan... Astaga! Dari balik jendela terlihat ada sosok wajah menyeramkan yang menempel, mengintip ke arah kamarku. Wajah seorang perempuan putih pucat dengan rambut yang berantakan, mulutnya lebar dan lidahnya menjulur keluar, dengan mata yang membelalak, dan dia mengeluarkan suara yang kukira itu suara toke, tapi itu ternyata berasal dari sosok perempuan itu. Astaga. Saat ku sadar, ternyata itu hanya kepalanya saja yang melayang tanpa badan. Teriakanku kontan membangunkan ibu yang langsung berlari ke kamarku. Dan begitu ibu datang, sosok itu pun perlahan hilang. Kepalaku ketika itu sangat pusing dan badanku bergetar semua. Aku merasakan kesemutan yang terasa sebadan hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, ibu sudah berada di sebelahku dan menenangkanku. Aku langsung cerita apa yang kulihat. Ibu, tadi aku ngelihat itu, Bu. Aku lihat sebelum aku menyelesaikan kalimatku, ibu berkata padaku, kamu lihat kepala perempuan yang melayang. Aku pun mengangguk. Ternyata itu yang dilihat ibu ketika menyuruhku masuk ke dalam kamar. Sosok kepala perempuan melayang yang ketika itu ibu lihat melayang lalu terbang masuk ke dalam sumur. Itu pun yang mungkin ku dengar seperti benda jatuh ke dalam sumur dan disertai sebuah suara. Ternyata berasal dari sosok kepala perempuan itu. Entah sejak kapan sosok kepala perempuan melayang itu ada di sekitar rumahku, karena sebelumnya tidak pernah ada. Namun ketika kami menceritakan ini pada ayah saat ia pulang dari Bandung, wajah ayah terlihat marah. Ayah dengan perlahan berkata, ada yang mengirim. Iya, ada yang kirim sosok itu untuk mengganggu di rumah.
itu kata-katanya dan tidak menjelaskannya lagi lebih lanjut.